warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillalladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ajibullah ibadallah ala muhamdillahi adhakum. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Sidang jemaah Jumat yang merupakan pilihan filter-filter saringan-saringan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam masjid. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, dan ada yang memang tidak masuk dalam masjid. Dan orang-orang yang tidak masuk dalam masjid tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman. Orang yang masuk dalam masjid insya Allah dia akui sebagai orang beriman meskipun imannya berbeda. Karena Al-Quran sudah menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah. Yang memakmurkan masjid itu adalah orang beriman, bukan orang Islam. Apalagi Islam. Untuk inilah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim kepada junjungan baginda Rasulullah SAW yang telah kita jadikan panutan, contoh suri teladan untuk keselamatan di dunia, selamat di akhirat, perjalanan yang panjang abada dan pasti kita akan menuju ke sana. Untuk inilah kesempatan yang singkat ini saya ingin menguraikan, benarkah sunnah Nabi menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani? Jikalau kita simak dalam ayat Ali Imran ayat 132 yang telah saya bacakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Arti sebenarnya qul itu dakwakan. Kenapa? Supaya orang tahu. Dakwakan Allah Esa. Dakwakan Allah tempat meminta. Dakwakan Allah tempat berlindung. Segala-galanya bersumber dari Allah. Yang mematikan, dia yang menghidupkan. Yang memberi rezeki semua manusia makhluk apa saja bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus disampaikan setiap saat, setiap detik, sehingga umat-umat Islam khususnya yang sudah beriman dan lebih-lebih yang belum beriman, dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini, kalimat ini diiringi in kuntum tuhibbunallah. In itu menunjukkan bahwa dulu ada orang suka Allah, ada juga yang tidak suka. Dulu ada yang suka Rasulullah, ada juga yang tidak suka Rasulullah. Ayat ini sampai detik ini berlaku sampai hari kiamat. Berarti ada yang suka Allah hari ini, ada juga yang tidak suka Allah. Ada juga suka Rasulullah menghidupkan sunnahnya, ada juga yang tidak suka menghidupkan sunnah Nabi. Dalam ayat yang lain banyak, in kuntum fi raibin. Ada orang ragu dulu, ada juga yang tidak ragu. Sekarang masih ada orang ragu, ya akan datang juga masih ada orang ragu. In tansurullah, dulu ada orang bantu Allah, ya. Ada juga yang tidak bantu, sekarang ada juga yang tidak mau bantu Allah, ada juga yang bantu Allah. In ja'akum fasikum, dulu ada orang fasik, sekarang juga ada juga yang fasik. Ayat-ayat yang didahului oleh in rata-rata itu menunjukkan ada dan tidak ada dulu.
Oleh karena ini hari ini ada orang yang tidak suka sunnah Nabi. Masuk dalam masjid kaki kiri. Terlambat masuk. Masya Allah. Kalau pergi kantor seperti di kantor saya di Pertimbangan Agama berlomba-lomba. Karena ceklok. Takut dipotong gajinya. Sementara untuk akhirat kita tidak takut. Kenapa? Belum mencintai Allah perintahnya. Belum mencintai sunnah Nabi SAW. Nabi sudah sampaikan bahwa man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana maya fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Siapa mencintaiku masuk surga bersama saya. Coba jikalau kita menyimak yang baik berarti penyakit yang hilang adalah penyakit hati. Kenapa? Karena sembuh hati kita mengikuti cara perintah Rasulullah SAW, lebih-lebih mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyampaikan, jikalau hari Jumat ada orang masuk dalam masjid sebelum azan berkumandang, maka mukanya akan bercahaya seperti matahari. Tapi berapa orang yang bisa dipilih? Hanya orang yang beriman. Itulah disebutkan dalam Al-Quran. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya orang beriman itu telah ditentukan waktunya untuk salat. Bukan mau-maunya salat. Kapan-kapan salat. Dia yang mengatur perintah Allah. Orang beriman siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba waktu untuk salat pasti tinggalkan seluruh pekerjaannya. Karena dia tahu bahwa panggilan azan adalah panggilan Allah yang dikumandangkan oleh Bilal. Melalui suaranya Bilal adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak umat Islam ini umat Islam, bukan Islam. Banyak orang Islam. Bedakan Islam itu seluruh makhluk-makhluk yang ada di atas dunia, baik manusia, benda-benda, binatang-binatang adalah Islam, tapi bukan orang Islam. Sehingga ada orang bukan orang Islam. Kenapa? Karena tidak bersahadat. Sementara orang yang bersahadat itu adalah orang yang telah mengakui Allah dan ikut kepada Rasulullah, tapi dia belum mampu mengikuti dia yang baik. Kenapa? Baru lisannya yang berkata. Baru lisannya berkata. Belum masuk di hatinya. Karena iman itu adalah al-iman, al-iqra'u bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Diucapkan dengan lidah, dibuktikan masuk dalam hati, wal amalu bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Ketika berkumandang azan, Allahu akbar, tanda berimannya, semua pekerjaannya ditinggalkan. Karena dia paham panggilan ini adalah panggilan yang terbesar, tidak ada yang besar di hadapannya. Samping kanan, samping kiri, di belakang kecuali Allah. 4 kali dikumandangkan. Untuk apa? Untuk persahabatan kita kepada Allah dan Rasulullah. Dalam rangka meraih kemenangan. Apa kemenangan? Kemenangan sholat. Untuk kita dapatkan di dunia, dapatkan untuk di akhirat. Diulangi lagi Allah Akbar 2 kali. Baik bapak pemimpin, bapak bawahan, punya harta, tidak punya harta, sakit semakin mampu. Meskipun masih mampu juga untuk berjalan di papa, dia pergi juga ke masjid seperti baginda Rasulullah SAW dalam keadaan sakit di papa pergi masjid. Kenapa? Karena imannya mantap, kuat, takutnya hanya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Hari ini tidak mampu kita buat, kita jadi pimpinan. Allahu Akbar, masih ada waktu sebentar pi. Masya Allah, tunda sholat cepat, tunda masuk surga. Terlambat salat, terlambat masuk surga. Tidak salat, mati detik itu, saat itu pasti masuk neraka. Oleh karena ini, tanamkanlah iman dalam diri kita. Karena hanya orang yang beriman itu orang yang salat berjamaah di masjid. Iza ra'aitumur rajul ayyata tidak fashhadu lahu amanna. Atau bil iman, jika engkau melihat laki-laki pulang pergi ke masjid, bersaksilah itu adalah orang beriman. Berarti perintah Allah, perintah Rasulullah dia cintai. Penyakit rohani akan hilang dalam diri kita, yaitu penyakit AIDS. Mana itu Pak penyakit AIDS? Penyakit angkuh, iri,
dengki, serakah, alias sombong, menikmati sholat tapi irinya kepada orang lain. Masya Allah. La tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak mencegah kemungkaran, berarti sholatnya harus diperbaiki lagi. Tidak tahu nilai perintah Allah, bagaimana nilai Rasulullah sampaikan. Siapa berada dalam masjid sementara azan berkumandang, berarti mukanya bercahaya seperti matahari bulan purnama. Kalau sudah azan berkumandang, baru masuk dalam masjid, Masya Allah, cahaya mukanya di air masih dapat seperti cahaya bintang. Yang tidak masuk lagi, cahaya apa didapat? Paling dapat cahaya 5 watt, 10 watt kalau dia sholat juga di rumah. Kalau dia tidak sholat, tidak dapat cahaya apa-apa. Dan itu tidak mampu menyamai cahaya bintang. Walaupun seluruh Indonesia dikumpulkan cahayanya, dibandingkan satu cahaya bintang tidak akan sama. Pentingnya untuk kita pahamkan diri, untuk masukkan dalam hati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri menyampaikan bahwa dengan keberadaan dalam masjid, walaupun sunnah jangan dipandang enteng. Karena Rasulullah sudah menyatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man abah. Qila wa may yaba wa man ata'ani dakhal jannah wa man asani kadaba. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau? Ada. Masya Allah, sudah disampaikan bahwa sab pertama itu pahalanya sama dengan unta. Sab kedua itu pahalanya sama dengan kerbau. Sab ketiga itu pahalanya sama dengan kambing. Sab keempat pahalanya sama dengan ayam. Sab kelima sama dengan telur ayam. Sab keenam tidak ada disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, karena perkara ini memang perkara hati, bukan perkara otak. Tidak akan pernah datang ke masjid kalau perkara otak. Kenapa? Dia pintar, dia hebat, dia jago, dia kaya, maka bukan itu yang menggerakkan orang bisa berada dalam masjid yang secepatnya. Karena imanlah yang menentukan kekuatan rohnya untuk bisa berada dalam masjid secepatnya dan terlambat juga keluar dari masjid. Contohnya, kalau ada orang setiap hari pergi supermarket, mall, dia membawa uang 10.000, 20.000, 30.000, apa yang mau dibeli? Dia paling buku, pulpen, ala-ala yang kecil, yang cocok, tapi tidak membawa kepuasan. Tapi kalau membawa uang 10 juta, 20 juta, 30 juta, maka dia akan sembarang sesuai dengan kehendaknya untuk bisa dibeli. Begitulah juga orang yang imannya yang lemah, suka paling belakang. Nanti sudah azan baru masuk masjid, sudah hatib naik baru masuk masjid, sudah qamat baru masuk masjid. Tidak ada lagi pahalanya, Pak. Masih enteng, jangan kita mengambil yang entengnya. Pak bilang, saya suku untuk masuk masjid dibanding yang tidak masuk masjid. Tapi roba diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak roba nasibnya Bapak untuk akhirat kalau bukan Bapak mau meraihnya kebaikan akhirat. Prinsip harus diroba, Pak. Bukan sekedar mencintai Allah, sekedar mencintai Rasulullah, tapi bagaimana menyempurnakan kecintaan itu sehingga iman kita ini semakin mantap, akan mudah sholat, mudah berzikir, mudah mengaji, mudah tahajud, bicara agama, hilang penyakit angkuhnya, hilang penyakit dengkinya, insya Allah. Maka dengan sunnah Nabi ini mengantar kita untuk semakin bagus. Contohnya lagi, jika ada orang berudu, Rasulullah menyampaikan jangan kau berudu dia mubasir. Walaupun di sungai, maka berudu ini menyembuhkan penyakit rematik, asam urat, kolesterol. Bagaimana caranya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasulullah mengajarkan berudu supaya jangan kita mubasir. Ambil juga minyak gosok 1 botol langsung disiram kepada tangan, otomatis tidak ada manfaatnya. Sia-sia minyak gosok itu. Tapi ambillah air yang gosok, dia mengurut-urut seluruh yang kena air wudu sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah peredaran darah ke tubuh kita itu akan mendatangkan sembuhan penyakit-penyakit yang ada. Tangan kita sering kesemutan, maka diurutlah dengan air wudu, bukan dari siku ke jari-jari. Min asabi ila marafiq. Ini yang banyak yang tidak tahu, banyak yang salah. Tahu ilmunya bahkan tidak masuk ilmu ke dalam hatinya, sehingga berudunya pun salah, sunnah Nabi pun salah. Tidak mencintai Rasul, sudah mencintai pekerjaan itu, tapi tidak ada rohnya.
Rohnya itu adalah kekuatan untuk mengamalkan perintah Allah dan kekuatan mengamalkan sunnah Nabi. Begitu juga kalau kita dengan penyakit asam urat ini, contoh Rasulullah mengajarkan, jikalau di malam hari ada orang bertahun-tahun kena asam urat, contohnya Rasulullah caranya mandi. Mandi dari mana? Mandi tengah malam. Mulai dari kaki sampai belakang badan kita, terakhir nanti kepala kita baru disiram dia membaik. Insya Allah kalau seorang perokok, ya dia mengisap rokoknya, oh sedap, nyaman. Tapi tidak pernah dia baca, sekiranya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, masuk lagi penyakit di paru-paruku. Ulang satu batang, insya Allah berhenti merokok besok dan lusa. Kenapa? Kekuatan Bismillah, Alhamdulillah dan Astagfirullah masuk ke dalam hati kita. Karena tidak ada perokok yang membaca seperti begini. Meskipun ada yang gelisah dalam dirinya, tapi dia mampu juga menghilangkan seperti itu. Oleh karena itu, sunnah ini menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit. Memasukkan air ke hidung, itu akan mencegah penyakit. Ya namanya orang lumpuh. Ya, lumpuh. Gejala lumpuh ini kita bagaimana mencegahnya? Masukkan air ke hidung, istinsaq. Dengan tangan kanan keluarkan dengan tangan kiri. Jangan sekedar masuk di hidung. Begitu pula kepala kita ini, yang menguruk kepala kita sampai yang lahir kembali ke telinga. Allah akan memberikan peredaran darah yang akan mudah untuk mencegah penyakit-penyakit ini. Tapi jangan hanya mengambil untuk pencegahan penyakitnya sehat, tapi imannya yang kurang. Biar bagaimanapun sehatnya, kalau imannya yang kurang, tidak ada kekuatan untuk mengamalkan perintah Allah. Alangkah bagusnya iman kuat dan sehat juga mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudahan khutbah yang singkat ini membawa manfaat dalam diri kita dan dalam diri saya, untuk memperbaiki amalan kita dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum azanun la yafqahuna. Ada hati tapi tidak dipakai, ada mata tapi tidak dipakai melihat, ada telinga tidak dipakai mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang yang rendah derajatnya dibanding dengan binatang. Siapa yang bilang Pak? Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Berapa banyak orang mengatakan beriman tapi Allah tidak akui keimanannya. Maka marilah kita sedih Pak. Mari kita menangis Pak. Jangan sampai di hadapan Allah nanti akan berkata, Rabbana wasarna wa samina farjina nama salih inna mukinun. Ya Allah, kasih kembali saya ya Allah. Saya sudah mau berada di saf pertama ya Allah. Saya sudah mau berada di masjid sebelum azan ya Allah. Saya mau tingkatkan amalan, tapi Allah mengatakan, "Fazuqu bima nasitu lika yaumikum hadza. Inna nasinaku wa zuqu hadza bima kuntum ta'malun." Rasakan. Nya cidak kok. Orang Bugis bilang, Allah juga kasih cidak Pak di kemudian hari. Dapat suruh kok. Saya sudah kasih kamu umur sekian, tapi kamu tidak mau pakai hatimu. Tidak mau pakai akalmu, tidak mau pakai pendengaranmu, tapi hanya engkau pakai kepentingan dunia, lupa kepada saya. Zuk innaka antal azizul karim. Rasakan mana lagi kemuliaanmu. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an hadim. Wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawat innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Irgamal liman jada wa kafar. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa iyya bittaqullah. Wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ala man billahi hadakum am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum ya'lamus sabirin. Jangan menyangka dirimu masuk surga. Diri saya siapa saja sebelum Allah tahu siapa yang paling sungguh-sungguh dan paling bersabar. Ujiannya adalah kesabaran. Untuk itulah mari kita bersabar, amalkan perintah masih ulama-ulama. Ada satu amalan yang saya ingin sampaikan.
Semoga yang mengamalkan Allah berikan kekuatan dan kemudahan untuk melakukannya. Setiap sudah Jumat, sekali saja. Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri. Istighfar, lalu baca Al-Fatihah 7 kali. Jangan bilang Al-Fatihah 7 kali, Pak. Karena ada juga orang begitu, Ustaz 7 kali ya saya sudah baca. Ya pintar sekali bodohmu. Tidak menerima ilmu yang sesuai apa yang sebenarnya. Dibaca 7 kali. Kemudian dibaca 3 kul Allahu ahad, Rabbil falaq, Rabbil 7 kali lagi. Kemudian mau keberkahan hidupnya, Allahumma afini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika. Insyaallah harta akan menjadi bagus. Baca 7 kali saja. Untuk apa? Mencegah daripada musibah-musibah besar. Kalau ada musibah kena, insya Allah kecil musibah itu akan mudah dihadapi. Masya Allah. Ustaz kita, orang tua kita, Kiai Haji Farid Wajidi, telah ditimpa musibah. Tapi ini diajarkan, saya pernah dengar langsung. Ternyata ditabrak mobilnya, alhamdulillah tidak apa-apa dia. Selama mobilnya hancur. Ya, saya juga praktek-praktekkan, sampaikan setiap saya ingat. Saya sampaikan kepada jamaah, ada jamaah lakukan, maka dia beruntung insya Allah. Allahu fil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minnu wal amat. Inna qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tu'akhidna in nasina waqtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltal ladzi min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna wa'fil lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil fasikin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'al muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu hisab. Allahumma inna nas'aluka ma sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min nabi sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arina haqqa haqqa wasdina ittiba' wa arina batila batila wasdina haba. La ilaha illallah alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nas'alukum jibatur rahmati wa zawai maghfirah wal ghanim min kulli bi la tada' lana zamba illa ghafarta wa la hamma illa farata wa la hajatan iradan bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Rahmah ya Rahim. Ya Kau panjangkan umur kami ya Allah di pandemik ini ya Allah, yang muslim yang penyakit yang Engkau antarkan sendirimu ya Allah. Tidak ada yang mendatangkan penyakit kecuali dengan isimu ya Allah. Maka jauhkan ini penyakit ya Allah. Walaupun Engkau matikanlah kami dia ucapan la ilaha illallah di akhir kematian kami. Jangan Engkau panjangkan umur kami ya. Engkau cabut kebaikan dalam diri kami ya Allah, tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi jika Engkau pendekkan umur kami ya Allah, orang tua kami masih mau melihat kami bergabung dengan keluarga kami, bersahabat dengan Allah ya Allah, maka matikanlah dengan akhir kalimat kami, kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, petunjuk ya Allah. Semoga ya Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang mendengar khutbah tadi, sehingga merubah dirinya ya Allah. Yang malas menjadi rajin, yang malu-malu menjadi tidak malu ya Allah. Yang digoda terus oleh nafsunya maka terhindar daripada nafsunya. Dan jika kejelekan menjadi baik ya Allah. Ya Allah jauhkan daripada muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan yu'tikum ala zikril akbar. Wallahi ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.